Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1032. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ke dalam setiap orang yang hadir. Di bawah kekuatan ini, Ji Wuxu dan King Kyuji semuanya bersinar dan kekuatan tubuh suci melonjak dan ada dorongan untuk menerobos ranah yang mulia. Karena mereka semua merasakan gelasir bulan, jalan tertinggi dan hukum tertinggi sudah cukup untuk membuat mereka menerobos. Sementara Jiruyu dia juga menggerakkan pelangi ilahi ke seluruh penjuru dan hendak melangkah ke puncak tapair guru suci dan pelangi ilahi itu mekar di sekujur tubuhnya. Teman lamaku, selamat jalan, kata leluhur pedang. Pada akhirnya semua pelangi menghilang dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, memenjarakan dunia ini dan mengembalikan ketenangannya. Apa yang terjadi di bawah? Di luar pemakaman pedang, banyak orang yang ketakutan. Mereka semua merasakan pergerakan langit dan bumi yang tidak normal. Bahkan mereka mengalami perasaan kehancuran. Pada saat ini, semua kekuatan itu menghilang. Dan Raja Iblis Liger, serigala bermata perak, dan yang lainnya, mereka semua ketakutan. Serta orang lainnya yang awalnya tertindas, mereka juga tergeletak di tanah. Mereka mengangkat kepala dengan ngeri dan berdiri dengan gemetar. Mereka semua merasakan kekuatan mengerikan itu segera menghilang. Dan dunia tampaknya kembali sunyi lagi. Di jurang yang tak berujung itu, kabut hitam masih melonjak, memancarkan kekuatan infiltrasi, dan hati mereka masih ketakutan. Mereka juga merasakan banyak hal dalam pertempuran sebelumnya. Pikiran mereka seolah-olah telah ditangkap. Jiwa mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dan para ahli yang mulia, penguasa ahli yang mulia yang sebelumnya telah memasuki jurang itu sepertinya menghilang. Dan mereka tidak keluar lagi, membuat mereka terkejut. Karena mereka semua merasakan bahwa semua ahli yang mulia itu telah mati. Aura kehidupannya telah lenyap dan segalanya telah lenyap. Bahkan, ahli yang mulia pun mati di dalam. Lalu, apalagi yang bisa mereka ubah? Selain itu, mereka tahu betul bahwa leluhur keluarga Juge Rulong dan leluhur keluarga Kingsway Guhua itu adalah nenek moyang keluarga Juge dan keluarga Kingsway. Mereka adalah nenek moyang dari kekuatan teratas di alam surga selatan. Jika mereka berdua mati di sini, maka seluruh alam surga selatan akan menjadi sensasi dan menjadi perubahan. Tetapi mata beberapa orang nampak berbinar, karena jika Juge Rulong dan Kingsway Guhua benar-benar mati di sini, maka ini akan menjadi peluang besar bagi mereka. Kekuatan tertinggi di alam surga selatan pasti akan berubah. Namun, satu-satunya masalah adalah penguasa istana Dewa Bintang, penguasa istana dari Tianjuo, dan penguasa gunung dari Gunung Dayusensan juga telah masuk. Mata semua orang segera melebar, menatap kedalaman jurang pemakaman pedang, ingin melihat petunjuknya. Namun, di jurang yang gelap itu, kabut hitam masih tersisa, dan ada cahaya samar-samar menyala, yang dipenuhi dengan kekuatan tertinggi. Tetapi, itu disertai dengan ancaman yang menakutkan. Pergi! Raja Iblis Liger dan yang lainnya panik, mereka kemudian berbalik dan pergi, mereka tidak mau lagi tinggal di sini. Dalam sensasi mengerikan sebelumnya, mereka merasakan kekuatan dan mendapatkan inspirasi. Setelah kembali tenang pada saat ini, mereka semua sepertinya telah menerima semacam sublimasi yang cukup untuk meningkatkan kultivasi mereka. Adapun saat ini, mereka tidak berani terus berjalan. Bahkan ahli yang mulia pun telah jatuh di sini. Jika mereka terus bergerak maju, mereka juga pasti akan mati di sini. Bagaimana dengan pemuda bernama Kincen itu? Dialah yang dikejar dan dibunuh oleh Yang Mulia Iblis. Mungkinkah dia membawa semua orang ini? Ada Master Top yang ingin sekali berkunjung. Mereka semua tahu bahwa jatuhnya para ahli yang mulia itu tidak dapat dipisahkan dari Kincen itu. Karena jika bukan karena dia, para ahli yang mulia itu tidak akan pernah mengejar dan memasuki jurang pemakaman pedang dan lalu menemukan mimpi buruk yang mengerikan.
Semua orang ingin mengetahui jawabannya dan mengetahui apa yang terjadi di jurang di bawah ini. Akan tetapi mereka tidak dapat menangkap apapun. Mereka tidak bisa melihat apapun. Tetapi mereka merasakan bahaya. Segera dalam sekejap, banyak orang yang pergi dari sana. Mereka ingin meninggalkan makam pedang, tidak ingin tinggal di sini lagi. Karena mereka semua tahu bahwa alam surga selatan akan segera berubah. Dan di masa depan akan terjadi badai berdarah. Mereka perlu bersiap sejak dini, dan semua orang akan terlibat dalam badai berdarah ini. Terlebih lagi, sebagian dari apa yang terjadi di sini terlalu mengerikan, dan itu semua berita ini perlu dilaporkan kepada penguasa kekuatan mereka masing-masing. Pada saat ini, di dasar jurang pedang pemakaman, perintah rahasia surgawi dan palu perbaikan langit bersinar. Itu menyilaukan, itu menutupi Qin-Chen, menyinari tubuh Qin-Chen. Namun nampak jejak darah hitam melonjak. Ternyata darah hitam ini itu adalah darah Raja Kegelapan. Itu nampak terus mengikis tubuh Qin-Chen. Semuanya saat ini telah kembali tenang, tetapi Qin-Chen masih kesakitan. Dia meraung, dia terluka parah, dia berlumuran darah, sangat menyedihkan, dan bekas halus di tubuhnya seperti jaring laba-laba. Qin-Chen, Yu Qianzu dan Jiruyu bergegas, tetapi mereka berdua tidak bisa mendekat. Mereka terhalang oleh cahaya palu perbaikan langit. Pada saat ini, Qin-Chen berlumuran darah. Darah dan daging dan tulangnya hancur. Seperti orang cacat, tubuhnya hampir musnah. Udara dingin yang mengerikan melonjak. Udara dingin yang mengerikan melonjak dalam dirinya. Dan kekuatan Raja Kegelapanlah yang sedang mengikis dagingnya. Hal ini menyebabkan luka Qin-Chen tidak kunjung membaik. Dan daging juga darahnya menjadi busuk. Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang melonjak di tubuh Qin-Chen untuk mencegah serangan kekuatan ini, Qin-Chen pasti sudah berubah menjadi ketiadaan. Namun, Sky Patching Hammer dan Heavenly Secret Order itu hanya dapat melindunginya dari kematian. Dan di tubuh Qin-Chen juga ada sedikit guntur, juga kekuatan totem. Tetapi itu juga tidak dapat memperbaiki tubuh fisiknya dan hanya bisa melawan erosi darah Raja Kegelapan itu. Qin-Chen, Yu Qianzu dan Jiruyu menangis dengan sedihnya. Penampilan Qin-Chen saat ini sangat menyedihkan, yang membuat mereka merasa tertekan. King Qiuji, Ji Wuxu, Su Xiaoxiao, Xiao Wei, dan Xiao Wo semuanya saat ini gugup dan mengkhawatirkan Qin-Chen. "Tuan, cepat selamatkan Qin-Chen," kata jiwa Master Pedang Abadi. Jiwa Master Pedang Abadi tidak mati, dia bukan ahli yang mulia, jadi dia tidak bisa masuk ke peti mati perunggu untuk menekannya. Saat ini dia masih hidup dan memohon pertolongan kepada leluhur pedang. "Ya, leluhur pedang senior, tolong selamatkan Qin-Chen," kata Yu Qianzu. Dia dan yang lainnya juga berkata, karena sekarang hanya orang kuat seperti leluhur pedang yang mengetahui perubahan pada Qin-Chen dan mungkin dapat menyelamatkan Qin-Chen. Ini adalah invasi darah bangsawan kegelapan," kata leluhur pedang seraya menatap Qin-Chen. Dia juga sedikit terkejut. Dia adalah orang yang sangat kuat. Dia secara alami bisa melihatnya. Anak ini gila untuk melawan Raja Kegelapan. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan lawan dan menelan kekuatan lawan. Dan sekarang kekuatan ini telah terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dia sepertinya ingin mengintegrasikannya, tetapi sepertinya dia tidak tahu bahwa berintegrasi ke dalam diri sendiri itu berarti mencari jalan buntu. Mayat patung batu itu juga berkata dengan muram, pada krisis sebelumnya, Qin-Chen mendesak peniblis dari 10.000 alam dan menyerap darah keluarga kerajaan kegelapan yang tak ada habisnya untuk mengusir lawan. Dan sekarang, meskipun keluarga kerajaan kegelapan telah disegel kembali, namun darahnya telah menyatu di tubuh Qin-Chen, dan itu merusak tubuh Qin-Chen. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan guntur dan kekuatan totem, ditambah dengan harta karun berat seperti palu perbaikan langit, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Karena masalahnya, darah keluarga kerajaan kegelapan itu dapat memusnahkan bahkan ahli yang mulia. Dan bahkan, ini lebih lancang lagi, karena Qin-Chen hanyalah seorang guru suci. Terlalu sulit, darah keluarga kerajaan kegelapan bahkan tidak bisa aku hapus, karena darah itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Begitu saya campur tangan secara paksa, itu sama saja dengan melenyapkannya, kata leluhur pedang. "Senior leluhur pedang, apakah tidak ada cara lain?" kata Ji Wuxu.
Dia saat ini berkata, dan dia saat ini tidak percaya bahwa Qin-Chen akan mati di sini. Qin-Chen ini adalah saudara baiknya. Bagaimana dia bisa mati di sini? Bahkan mereka berdua pun baru saja bertemu. Yah, kamu berasal dari klan itu. Leluhur pedang menatap Ji Wuxu. Dia menghela napas dan berkata lagi, jika ada cara, saya ingin melakukan juga, tetapi itu terlalu sulit. Leluhur pedang menghela napas. Jika sekarang dia berada di masa kejayaannya, dia mungkin bisa menyelamatkan Qin-Chen. Akan tetapi sekarang, dia hanya memiliki hantu jiwa yang tersisa. Dan juga pertempuran sebelumnya telah menghabiskan seluruh energinya. Dan tidak ada banyak kekuatan yang tersisa. Tubuh anak ini telah sepenuhnya diserang oleh darah Raja Kegelapan. Tubuhnya hancur, tulangnya hancur. Bagaimana cara membentuknya kembali? Kata leluhur pedang. Mengatakan itu dia sambil berpikir. Namun apa yang dia katakan segera membuat semua orang putus asa. Tidak, mungkin ada cara lain. Tiba-tiba mayat patung batu itu berkata pelan dan cahaya di matanya mekar. Yah, apa caranya? Semua orang segera menoleh kepada mayat patung batu itu. Energi jalur pedang reinkarnasi dari papilun pedang Tongtian memungkinkan dia untuk membentuk kembali tubuhnya. Kata mayat patung batu itu. 6 jalur pedang reinkarnasi, apa itu? Kata Master Pedang Abadi. Semua orang segera terkejut. Bahkan Master Pedang Abadi pun mengerutkan kening karena dia belum pernah mendengar nama ini. Itu apa yang akan dialami Master Pedang Chuangdang. Bagaimana Qin-Chen bisa menahannya? Kata leluhur pedang. Dia terkejut. Dia merenung sejenak, tetapi kemudian hanya bisa menghela napas dalam. Karena 6 jalan jalur pedang reinkarnasi itu terlalu sulit. Ini adalah ujian terkuat dari papilun pedang Tongtian. Dan bahkan, ahli yang mulia pun bisa mati di dalamnya. Bagaimana mungkin Qin-Chen bisa lulus? Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika ahli yang mulia datang, dia akan mati. Akan tetapi, Qin-Chen, mungkin dia tidak. Apakah Anda lupa identitasnya? Kata mayat patung batu itu. Mendengar itu leluhur pedang terdiam. Dia hanya berpikir. Mayat patung batu itu kemudian berkata lagi, anak ini datang ke sini, sungguh aneh. Jangan lupakan lelaki tua Tianji. Semuanya sudah diperhitungkan. Anak ini punya perintah rahasia. Menurutmu, dia datang ke sini, apakah itu tak disengaja? Dan juga, mengapa kemunculannya menarik perhatian dari leluhur iblis abisal? Mungkinkah semuanya sudah ditakdirkan? Sementara Yukiansu dan yang lainnya mereka tidak dapat memahami apa yang leluhur pedang dan mayat batu itu bicarakan. Akan tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin adalah satu-satunya cara bagi Qin-Chen untuk tetap bisa hidup. Biarkan aku pergi, kata Qin-Chen. Dia meraung. Saat ini dia kesakitan. Tubuhnya seperti terbakar. Darah Raja Klan Kegelapan ini terlalu menakutkan. Menyatu ke dalam tubuhnya dan membuatnya merasa tidak bisa menahan diri. Saat itu dia diserang oleh kekuatan kegelapan, tetapi itu tidak berhasil. Karena di bawah kekuatan guntur, kekuatan kegelapan itu dimusnahkan dengan mudah. Namun, darah klan kegelapan ini terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan guntur pun tidak mudah memusnahkannya. Bahkan, itu terus berkembang biak di tubuhnya. Jika bukan karena dia memiliki teknik terlarang jiwa surgawi untuk mendukung jiwanya. Ditambah dia juga memiliki banyak harta karun. Mungkin dia saat ini sudah jatuh. Tetapi Qin-Chen tahu bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Karena pada saat ini dia samar-samar telah merasakan napas kematian. Karena dia sendiri adalah penguasa aturan kematian. Jadi, Qin-Chen bisa merasakan akan datangnya kematian. Jika ini terus berlanjut, maka Qin-Chen mungkin akan mati. Chen Shao, kata Yukiansu. Dia dan yang lainnya memandang Qin-Chen dengan gugup. Baiklah, ini jalan yang kamu pilih. Kamu hanya bisa pasrah kepada takdir, kata leluhur pedang. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat datang dan lalu membungkus Qin-Chen. Dan pada saat yang sama, di dinding batu jurang di belakang leluhur pedang, sebuah lubang gelap muncul. Di dalam lubang gelap gulita itu, nampak ada napas reinkarnasi. Namun, itu membuat semua orang merasa ketakutan. Ji Wuxu dan yang lainnya merasa, selama mereka masuk ke sana, mereka pasti akan dihancurkan. Apa itu? Aura pedang melonjak ke dalam dengan makna reinkarnasi. Setiap aura pedang dapat menghancurkannya. Memikirkan Qin-Chen mengalami penyiksaan seperti itu, semua orang merubah ekspresinya. Bisakah ini benar-benar akan menyelamatkan Qin-Chen? 6 jalan jalur pedang reinkarnasi itu adalah warisan tertinggi dari papilun pedang Tongtian saya. Saat Anda memasukinya, Anda dapat diserang oleh 6 jalan pedang reinkarnasi.
dan Anda dapat memadatkan tulang pedang. Tubuh fisik Anda telah diserang sepenuhnya. Bahkan jika Anda menguasainya, kekuatan ras kegelapan tidak dapat menahan erosi darah raja. Hanya kekuatan tulang pedang yang dapat membentuk kembali tubuhmu dan menahan invasi darah raja. Namun, saya ingatkan selama ratusan juta tahun sejak terciptanya papilun pedang Tongtian, ada beberapa orang yang telah memahami aura pedang reinkarnasi dan beberapa telah menguasai 6 aura pedang. Namun, satu-satunya yang bisa memadatkan 6 tulang pedang itu hanyalah nenek moyang pendiri papilun pedang Tongtian. Ingat, jika Anda tidak bisa melakukannya, satu-satunya akhir adalah kematian. Karena 6 jalur pedang reinkarnasi itu sangatlah menakutkan. Apakah Anda yakin ingin masuk? Kata leluhur pedang, dia berkata lagi. Dia memperingatkan Qin-Chen. Saya yakin, kata Qin-Chen. Keinginannya tidak jelas karena dia merasa akan jatuh dan kekuatan kegelapan telah menyerbu jiwanya. Yah, kamu memilih jalan ini, kata leluhur pedang. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat langsung menyeret Qin-Chen masuk ke dalam gua reinkarnasi yang gelap itu. Begitu Qin-Chen masuk, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan menyerang. Dan kekuatan reinkarnasi ini berubah menjadi energi pedang dan bergabung ke dalam tubuh Qin-Chen. 6 jalur pedang reinkarnasi tidak seperti energi pedang biasa yang langsung memotong daging. Tetapi ini langsung menembus ke dalam tubuh dan membunuh dari dalam. Saat ini Qin-Chen berlumuran darah. Pada saat ini dia diserang oleh darah raja kegelapan dan seluruh tubuhnya hampir membusuk. Namun setelah memasuki siklus ini, kecepatan serangan darah raja kegelapan itu telah melambat secara signifikan. Itu terlihat dengan mata telanjang. Invasi dihentikan untuk sementara waktu. Itu efektif, kata Ji Wuxu. Dia berkata dengan penuh semangat. Begitu suaranya jatuh, Qin-Chen langsung memuntahkan seteguk darah. Dia lalu duduk bersila di kehampaan. Dan tubuh Qin-Chen mulai bersinar, ada darah mendidih di dalam gemuruh. Dan Qin-Chen terus meraung. Itu kemudian disertai dengan gelombang aneh yang menyebar, mempengaruhi kekosongan di sekitar Qin-Chen, menyebabkan mereka semua gemetar. Gemetar seiring dengan raungan tubuh Qin-Chen. Duar, duar. Semua orang kemudian melihat daging dan darah di tubuh Qin-Chen langsung meledak dan lalu berubah menjadi kabut berdarah. Tubuhnya langsung dimusnahkan. Dihancurkan di bawah maksud pedang ini, memperlihatkan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Qin-Chen menjerit kesakitan. Darah dan dagingnya kabur, tulangnya terlihat jelas dan organ dalamnya terbentur. Apa yang terjadi? Semua orang melihat itu juga langsung terkejut. Kenapa seperti ini? Jelas, mereka sebelumnya melihat itu sedikit membaik, tetapi mengapa tubuhnya tiba-tiba pecah? Pada saat ini, Qin-Chen bahkan lebih sengsara. Seluruh tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik. Dan dia masuk ke dalam 6 jalan pedang reinkarnasi yang membuat semua orang melihat dengan jelas. 6 jalur pedang reinkarnasi mengandung aura reinkarnasi yang tak ada habisnya. Bahkan jika ahli yang mulia masuk, dia tidak akan dapat melarikan diri dari kematian karena dia tidak akan dapat menahan erosi reinkarnasi. Apalagi itu hanyalah seorang guru suci. Kata leluhur pedang, suaranya juga tegang. Inilah sebabnya dia tidak mengusulkan sejak awal, karena ini terlalu berbahaya. Dan bahkan jika Qin-Chen berada dalam kondisi penuhnya, dia tetap akan dimusnahkan di dalam niat pedang reinkarnasi ini. Dan sekarang apalagi Qin-Chen berada dalam kondisi yang buruk. Menurutnya, Qin-Chen melakukan ini itu hanya mencari kematian. Namun sebelumnya, karena Qin-Chen memintanya, dia hanya bisa memenuhi permintaannya. Pada saat berikutnya, tubuh Qin-Chen runtuh, darah berterbangan. Dan dia langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan tulang dan organ dalamnya. Apa? Qin-Chen meraung, dia masih hidup, dan teknik terlarang jiwa surgawi serta obat cair jiwa ilahi terus melonjak untuk melindungi jiwanya. Pada saat yang sama, jejak darah tertinggal di sekujur tubuhnya. Gelombang cahaya guntur muncul, itu adalah kekuatan guntur. Bahkan jika tubuhnya hancur dan pembuluh darahnya pecah, kekuatan guntur masih ada. Selain itu, dalam kekuatan guntur, sebuah totem yang tidak jelas muncul, itu adalah totem Kaisar Dewa 9 Bintang. Qin-Chen menggunakan kekuatan seni Kaisar Dewa 9 Bintang. Pada saat ini, dia telah menjadi kerangka tulang dengan organ dalam terbungkus, dan tubuhnya hampir hancur total. Namun nampak ada banyak energi dan darah yang muncul di sekitar tubuh fisiknya. Ternyata itu adalah darah yang sangat menakutkan. Vitalitasnya itu mengejutkan, kuno dan modern, dan orang-orang tidak dapat mempercayainya. Tubuh Qin-Chen yang hancur itu terus-menerus retak, tetapi dengan setetes demi setetes darah.
itu sepertinya mulai terbentuk lagi dan kelahiran kembali. Apa dia mengganti darahnya menggunakan 6 jalur pedang reinkarnasi untuk menggantikan darahnya sendiri? Apa darah ini? Kata Lurur Pedang, dia terkejut. Dia tidak dapat dipercaya karena dia dapat melihat bahwa meskipun tubuh Qingchen hancur dan darahnya hangus, tetapi dia tetap dilahirkan kembali dan dia ingin mendamaikan tubuhnya yang sungguh menakjubkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.